Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21, dalam tema komitmen pada perjanjian. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah firman yang hidup, yang senantiasa menghendaki kami untuk hidup setia dan taat di hadapan-Mu. Karena itu firman menjadi pedoman bagi kami. Kami akan belajar, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkannya. Kuduskanlah hati dan pikiran kami semua. Taruhkanlah hikmat pengertian sorgawi bagi kami, memahami tapi juga mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada banyak orang, sehingga Engkau ya Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21, dalam perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak
dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunan mula, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Rafaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Abram atau Abraham disebut sebagai orang percaya, bapa orang percaya atau bapa dari semua orang beriman. Mengapa Abram disebut sebagai bapa dari semua orang percaya atau orang beriman? Karena Abram atau Abraham, dia mempercayakan hidup seutuhnya, totalitas hidupnya 100%. Dia persembahkan kepada Tuhan. Dia percayakan segalanya, hidupnya dan masa depannya kepada Tuhan Allah. Itu dengan keyakinan. Karena itu saudara, ketika kita membaca pasal 12 kitab Kejadian ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, kita melihat bahwa saat Tuhan memanggil Abram keluar dari tanah leluhurnya, dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan di usia 75 tahun, meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara-saudaranya. Abraham dia menurut perintah Tuhan. Dia berjalan walaupun dia tidak tahu seperti apa negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Bagaimana keadaannya, Abraham dia tidak tahu. Tetapi dengan pasti dia melangkah menuju tempat yang ditujukan oleh Tuhan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Abraham memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah keliru dengan keputusannya. Bahwa ketika Tuhan memanggil, pasti Tuhan menyediakan sesuatu yang baik baginya. Karena itu sekali lagi Abram dia percaya dan meyakini bahwa apa yang ia percayai, yaitu Tuhan Allah, pasti akan menjadi indah pada waktunya. Apa yang Tuhan lakukan. Nah saudara-saudara, di pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5, nama Abram diubah menjadi Abraham. Ditulis seperti ini, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi sekali lagi nama Abram diubah menjadi Abraham, karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan yang menetapkan Abram untuk menjadi bapa dari semua bangsa. Nah saudara-saudara, konteks bacaan kita di pasalnya yang ke-15. Walaupun saudara tidak dituliskan secara letterlek atau secara harafiah bahwa Abram dia menjadi gelisah, menjadi takut untuk kehidupannya di usia senja, di masa tua. Tetapi saudara, nyata di sini ketika Tuhan berfirman, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah saudara, Tuhan sendiri yang berkata kepada Abram bahwa jangan takut. Tuhan sendiri akan menjadi perisai yang memagari, yang melindungi, yang membentengi, tapi juga yang memberkati Abram. Abram dia menjawab,
"Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Abraham menjadi khawatir karena dia sudah ada di usia senja, hampir 100 tahun. Dia tidak punya keturunan, dia tidak punya anak. Dan dia katakan bahwa orang lain yang akan menikmati hasil kerja kerasnya, hasil perjuangannya, harta bendanya, dan segala kekayaannya. Namun saudara, Tuhan dia berkata kepada Abram bahwa bukan orang asing yang akan menikmati kekayaan dan semua berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan Abram, tetapi keturunan Abram, anak kandungnya yang akan menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada Abram. Karena itu saudara, di ayatnya yang kelima bacaan kita dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lihatlah ke langit saudara, ada banyak bintang di sana. Yang pasti bahwa Abram dia tidak dapat menghitung banyaknya bintang yang ada di langit. Ini semua mau menyatakan tentang yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Bahwa segala sesuatu mustahil di hadapan manusia dan mustahil di hadapan Tuhan Allah. Bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dan kita melihat di sini saudara, bahwa lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal-hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka percayalah Abram kepada Tuhan. Abram yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan adalah janji yang pasti. Bahwa pasti Tuhan akan menggenapi janji yang ia sampaikan kepada Abram. Abram percaya seutuhnya kepada Tuhan. Abram punya keyakinan yang sungguh yang kokoh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Sekali lagi, yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan, karena Allah tahu segalanya dan Tuhan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita manusia. Karena itu saudara, Tuhan Allah dia berfirman kepada Abram, dia menyuruh supaya Abram mempersiapkan hewan-hewan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan menjelang sore, menjelang malam, hal itu nyata bahwa apa yang dipersembahkan oleh Abraham itu adalah sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan Allah. Bahwa dikatakan ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara-saudara, itu berarti bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Apa yang dipersembahkan oleh Abraham itu diterima oleh Tuhan. Bahkan apa yang menjadi keyakinan Abraham itu tidaklah sia-sia. Karena Tuhan sendiri yang akan menepati janjinya kepada Abraham. Bahwa sekali Tuhan berjanji, janji itu pasti akan digenapi. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa pesan yang hendak disampaikan kepada kita? Bahwa pertama, yang mau disampaikan, janji Allah itu adalah janji yang pasti. Bahwa sebagaimana tema perenungan kita, komitmen pada perjanjian. Tuhan Allah selalu komitmen pada apa yang Ia janjikan. Manusia yang seringkali melanggar komitmen terhadap Tuhan. Manusia seringkali ingkar janji. Manusia seringkali lupa dengan janji. Bahkan manusia kadang lupa pura-pura dengan janjinya. Tapi Tuhan dia tidak pernah melupakan janjinya. Sekali Tuhan berjanji, janji itu akan digenapi. Nah karena itu saudara, Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Walaupun di usia senja, walaupun sudah tua mati pucuk lagi, Sarah secara manusia, dia tidak bisa melahirkan karena sudah ada di usia senja. Namun di ayatnya yang ke-21 di situ kita melihat
janji Tuhan digenapi. Ishak sebagai anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, dia lahir bagi Abraham dan Sarah di usia senja mereka. Nah, itulah janji Tuhan yang digenapi. Namun saudara yang kekasih, Tuhan masih menguji lagi Abraham, bahwa ketika Ishak sudah lahir, maka Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Abraham menuruti saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan itulah iman, itulah keyakinan Abraham. Dan ternyata Tuhan memang betul-betul melihat tentang kesetiaan Abraham, tentang ketaatan Abraham, dan tentang iman Abraham yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Allah. Nah, karena itu saudara yang kekasih, mari seperti Abraham kita mengimani bahwa janji Allah itu, janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Ketika kita saudara mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu apa yang kita hadapi, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu saudara, beriman kepada Tuhan bukan soal besar kecil iman itu. Sebab iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Namun saudara, yang paling utama, kepada siapa kita beriman? Kepada siapa fokus iman kita? Kepada siapa kita mempercayai kehidupan kita? Ketika hati kita sungguh melekat kepada Tuhan, ketika pikiran kita itu terarah kepada Tuhan Allah, maka luar biasa keyakinan kita bahwa kita tahu persis Tuhan mengetahui langkah kita. Tuhan tahu apa yang terbaik yang Tuhan mau berikan bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Termasuk Dia tahu apa yang kita gumuli. Karena Dia adalah Allah yang maha tahu, mengetahui setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu saudara yang kekasih, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam masalah hidup, ketika kita punya problem saudara, jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus pada problem hidupmu, jangan fokus pada pergumulanmu, tapi fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Sebab ketika pikiran kita fokus pada masalah, pada problem hidup, pada pergumulan, pada persoalan hidup, maka kita tidak akan bergairah menikmati hidup. Kita akan down, kita tidak akan punya semangat. Bahkan saudara, kita tidak menemukan solusi dalam pergumulan kalau kita fokus pada pergumulan. Tapi mari kita melihat ke atas seperti Abraham, melihat bintang-bintang di langit yang jumlahnya tidak terhitung. Itu berarti mari kita lihat kepada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dan perkara yang besar. Karena hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita ada di dunia ini, kita tidak akan pernah sepi dari persoalan atau pergumulan. Tapi yakin itu semua adalah cara Tuhan membentuk kita. Seperti Tuhan membentuk Abraham, menguji kita apakah orang tetap setia. Apakah kita tetap komitmen pada iman kita kepada Tuhan ataukah tidak. Nah, karena itu saudara yang kekasih, mari kita selalu berimankan kepada Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan apa yang benar. Ada satu puisi yang berkata tentang keraguan dan iman. Keraguan dia melihat rintangan, tetapi iman melihat jalan. Keraguan melihat malam gelap, tetapi iman melihat hari terang. Keraguan melihat jalan berliku untuk melangkah, tetapi iman melihat jalan lurus ke tujuan. Keraguan bertanya, siapa yang percaya? Dan iman menjawab, aku percaya. Saudara, dalam keraguan kita tetap percaya, yakin Tuhan Dia adalah Allah semesta, Khalik, sang pencipta segalanya, yang sanggup melakukan mujizat perkara yang besar yang memenangkan kehidupan kita. Kemudian saudara yang kedua, pesan yang mau disampaikan kepada kita, bahwa beriman itu adalah mempercayakan seutuhnya hidup kepada Tuhan. Seperti Abraham,
Karena dia mempercayakan seutuh hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan banyak berkat bagi Abraham. Mulai dari ketika dia keluar dari Ur Kasdim. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Bahkan ketika Tuhan menguji Abraham. Mempersembahkan Ishak sebagai anak perjanjian kepada Tuhan. Abraham, dia tetap beriman. Dia tetap setia dan meyakini akan segala apa yang Tuhan lakukan bagi dia. Maka itulah juga kehidupan kita, saudara. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun kita dihadang dengan berbagai persoalan-persoalan hidup. Mari kita melekat erat kepada Tuhan Allah. Seperti lagu yang mengatakan, tak pernah Tuhan janji langit selalu biru. Tak pernah Tuhan janji laut selalu tenang. Tak pernah Tuhan janji bahwa jalan hidup kita tidak berduri. Tapi dia berjanji menyertai kita. Dia berjanji ada selalu dalam perjalanan kehidupan kita. Dia berjanji bahwa dia akan terus memberkati kehidupan kita. Dia Immanuel beserta dengan kita. Karena itu saudara yang kekasih, mari kita mengikuti jalan Tuhan. Mari kita mengikuti jejak Tuhan. Sebab Tuhan memproses kehidupan kita setiap saat. Ada saat kita menangis. Ada saat kita tertawa. Ada saat saudara kita bersedih. Ada saat kita bergembira. Berbagai musim kita lewati. Musim akan selalu berganti. Tapi kasih setia Tuhan tetap ada dan nyata bagi kita. Karena itu saudara, mari kita senantiasa beriman. Dalam Ibrani pasalnya yang pertama, pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Saudara, kita punya iman bahwa Tuhan itu dia ada, dia hidup. Dan Tuhan itu hanya sejauh doa. Karena itu saudara, dengan semua kenyataan hidup yang kita hadapi, ketika kita yakin pada apa yang kita yakini, percayai, yaitu pribadi Sang Halik, yaitu Tuhan Allah. Maka kita yakin di sana ada iman. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi, musim akan selalu berganti. Ada saat kita ada di atas, kita ada dalam kesuksesan. Ada saat kita ada di bawah, kita ada dalam pergumulan saudara, kita merana, kita menangis, tapi yakin bahwa Tuhan tahu siapa kita, sampai di mana kemampuan kita menghadapi setiap gumul hidup yang kita hadapi. Tuhan memberikan ujian bagi kita, tidak melampaui kemampuan kita. Sama halnya saudara, anak-anak SD, ketika mereka ada di ujian akhir, maka soal-soal yang diberikan kepada mereka sesuai dengan tingkat kesulitan anak-anak SD, SMP juga demikian, SMA, bahkan di perguruan tinggi, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing strata. Maka itulah juga hidup kita. Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu ujian yang harus kita lewati, dan Tuhan biarkan kita berproses di dalamnya untuk kita meyakini bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan itu ajaib, sanggup melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita beriman selalu kepada Tuhan, fokus hidup kita kepada Tuhan, bukan yang lain. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, nikmati hidup ini dengan sukacita, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita bangun komunikasi yang baik, relasi yang baik dengan sesama kita, menebar kasih dan kebaikan, dan tetap meyakini bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Tuhan sumber berkat memberkati kita. Seperti berkat Tuhan bagi Abraham, maka kita juga demikian. Maka bersukacita dan bersyukurlah kita semua, dan tetap komitmen pada iman kita, pada nasar kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah, ketika dia berjanji, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib luar biasa. Firman-Mu disampaikan, hamba-Mu telah berhenti, namun banyak yang mendengar dan menyaksikan kebenaran firman ini,
Biarlah firman ini akan terus menggerakkan hati semua orang meyakini Tuhan, percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan Khalik semesta alam. Sekalipun banyak tantangan hidup yang dihadapi, tapi percaya Tuhan, Engkau ketika berjanji selalu menepati janjimu seperti yang dialami oleh Abraham. Karena itu Bapa, biarlah kami fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman dan menyaksikan video ini, diberkatilah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, juga like, berikan komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini ke media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Juga jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video saya yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.